warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Al-Janaiz. Itu bab yang ke-35. Itu bab ma yuqalu inda dukhulil qubur wa du'a li ahliha. Itu bab yang menjelaskan tentang apa yang dibaca ketika masuk ke pekuburan dan mendoakan ahlul kubur. Hadis yang ke-2252 dari kitab Sahih Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-baqi' al-gharqat walam yakun Qutaibah qawluhu wa ataakum. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berada di sisi Aisyah, itu ketika beliau bermalam di rumahnya Aisyah, maka beliau sering itu keluar di akhir malam menuju Baqi'. Baqi' adalah tempat kuburan para sahabat di kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan atau mengucapkan ketika berada di Baqi', assalamualaikum dara qaumin mu'minin, yaitu keselamatan bagi kalian wahai orang yang tinggal di tempat kaum mukminin. Wa ataakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang sudah Allah janjikan. Ghadan mu'ajjalun, dan besok untuk orang yang ditunda. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah untuk ahli Baqi' al-Gharqad. Hadis ini menunjukkan yaitu atau disunahkannya atau dianjurkan bagi kita untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika masuk ke dalam pekuburan atau melewati kuburan dengan mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Di mana doa ini dianjurkan, disunahkan bagi kita yang mendatangi pekuburan kaum muslimin. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah ketika beliau berada di rumah Aisyah atau ketika berada di gilirannya Aisyah, maka beliau sering keluar di akhir malam, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengkhususkan waktu untuk menziarahi kubur pada hari tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, mungkin hari Jumat atau malam Jumat dan sebagainya. Tapi Nabi SAW senantiasa keluar ketika berada di rumah Aisyah, dan beliau keluar ketika itu di akhir malam, ya, pada malam hari. Karena memang ya, tujuan dari ziarah kubur adalah sebagaimana nanti akan disebutkan, tujuannya adalah mengingat kematian.
Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal atau mendoakan orang yang ada di kuburan tersebut, sebagaimana Nabi SAW mendoakan ahli Baqi dengan mengatakan Allahumma ighfir li ahli Baqi, ya Allah ampuni orang-orang yang dikubur di Baqi. Disebut Baqi al-Gharqad. Gharqad artinya pohon yang besar yang banyak durinya, yang dia tidak punya buah. Ini disebut Gharqad. Dan Baqi adalah tempat di Madinah yang merupakan tempat di mana para sahabat dikuburkan. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan hadis ini dari Muhammad ibn Qais ibn Makhrajah ibn Al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi, yaitu Muhammad ibn Qais ibn Makhrajah mengatakan, tidakkah kalian mau aku ceritakan cerita itu dariku dan dari ibuku. Qala fa dhananna annahu yuridu ummuhu allati waladathu, maka kami kata sahabatnya Muhammad bin Qais menyangka bahwasanya ibunya yang dimaksud adalah ibu yang melahirkan dia. Tapi ternyata tidak, karena beliau mengatakan qalat Aisyah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan. Itu maksudnya adalah ummul mukminin, Ummi Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ala uhadditsukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku ceritakan kepada kalian cerita dariku dan dari Rasulullah SAW. Qulna bala. Kemudian yang hadir di majelis Aisyah mengatakan ya. Kemudian beliau mengatakan lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Ketika malam di mana Rasulullah SAW bermalam di sisiku, inqalaba fawada'a rida'ahu wa khala'ana alaihi fawada'u ma inda rijlaihi wa basata tarafa izarihi ala firashihi fattaja. Yaitu Nabi SAW pun melepaskan pakaiannya, meletakkan kedua sandalnya, dan meletakkan kedua sandalnya di bagian di bawah di bagian kaki beliau. Kemudian beliau menghamparkan sarungnya di atas kasurnya. Kemudian Rasulullah SAW pun tidur atau berbaring. Falam yalbath illa ra'itha ma dhanna an qad raqadtu. Aisyah mengatakan bahwasanya tidak lama kemudian, kecuali ketika Rasulullah SAW ketika itu menyangka bahwasanya aku sudah tertidur, fa akhadha rida'ahu ruwaidan, maka Nabi SAW segera mengambil pakaiannya pelan-pelan, wan ta'ala ruwaidan, dan juga beliau memakai sandalnya pelan-pelan. Wa fatahal bab wa kharaj, kemudian Nabi SAW membuka pintu pelan-pelan kemudian keluar. Tsumma ajafahu ruwaidan, kemudian menutup pintu kembali dengan pelan-pelan. Faja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa tanaqqatu izari thumma talaqtu ala ithrihi. Kemudian Aisyah mengatakan aku pun segera memakai pakaianku, memakai sarungku, kemudian aku pun mengikuti Rasulullah SAW di belakangnya. Hatta ja'al Baqi faqama, sampai Rasulullah SAW di Baqi, kemudian beliau berdiri, fa'atal al-qiyam, kemudian Nabi SAW pun lama berdirinya. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya 3 kali. Tsumma haraf fanharaftu, kemudian Nabi SAW berpaling atau berbalik pulang, aku pun segera pulang. Fa asra'tu, beliau jalannya cepat, aku pun lebih cepat. Faharwalaltu, beliau berlari kecil, aku pun berlari kecil. Fa ahdartu, maka beliau sampai, aku pun sampai. Fasabaqtuhu fadakhaltu, aku mendahului beliau dan aku masuk lebih dahulu. Falaisa illa an ittaja'tu fadakhal,
kecuali aku sudah berbaring di kasur, kemudian Rasulullah SAW pun masuk. Faqala malaki ya Aish, hai hasyan Rabiyah. Kata Rasulullah SAW, ada apa dengan engkau wahai Aisyah? Kenapa kamu terengah-engah? Qalat qultu la syai'. Aku mengatakan tidak ada apa-apa. Qala la tukhbirini au la yukhbiranni al-latiful khabir. Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya kamu segera memberitahuku atau Allah SWT yang maha lembut dan maha mengetahui akan memberitahuku. Qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Fa akhbartuhu, maka aku pun menceritakan. Yaitu menceritakan bahwasanya aku membuntutimu. Qala fa anti sawad alladhi ra'aitu amami. Jadi engkau yang ada, yang hitam, bayangan hitam yang ada di depanku tadi. Qultu na'am, ya. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Maka Nabi SAW memukul dadaku dengan sekali pukulan yang menyakitkanku, yang membuat aku sakit. Tsumma qala adzananti ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Apakah kamu menyangka wahai Aisyah bahwasanya Allah SWT akan dan Rasulnya akan menzalimimu? Qalat mahma yaktumun nasu ya'lamullah. Aisyah mengatakan, bagaimanapun manusia menyimpan sesuatu maka Allah SWT mengetahuinya. Qala na'am fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaitu minki wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki wa dhanantu an raqatti fa karihtu an uqidaki wa khashitu an tastawhishi fa qala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Rasulullah SAW mengatakan, iya, sungguhnya Jibril mendatangiku ketika dia melihat engkau, dan Jibril memanggilku, kemudian aku pun berusaha untuk bersembunyi darimu. Aku pun segera mengijabah atau memenuhi panggilan Jibril, dan aku bersembunyi darimu. Dan tidaklah Jibril walam yadkhul alaiki, dan Jibril tidak masuk menemuimu wahai Aisyah karena kamu sudah membuka pakaianmu. Wa dhanantu an qad raqati, dan aku menyangka bahwasanya engkau sudah tidur, dan aku tidak ingin membangunkanmu, dan aku juga tidak ingin engkau merasa kesepian atau merasa ditinggal sendiri. Maka kemudian Jibril mengatakan, sungguhnya Rabb kamu menyuruhmu untuk mendatangi ahli baqi, kemudian meminta ampun buat mereka. Qalat qultu kaifa aqulu lahum. Kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana aku harus mengatakan kepada mereka atau mendoakan mereka? Ya Rasulullah, qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahul mutaqaddimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Aisyah mengatakan, bagaimana aku mengatakan atau mendoakan mereka wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi penduduk kuburan ini dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa yarhamullahu mutaqaddimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah SWT merahmati orang-orang yang lebih dahuluan di antara kita dan juga orang yang belakangan. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan sesungguhnya insyaallah dengan izin Allah kita akan benar-benar mengikuti atau menyusul kalian. Hadis ini atau riwayat ini merupakan kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Faedah dari hadis ini, pertama, ya bolehnya kita memanggil istri-istri Nabi dengan ummi, yaitu ibu kita. Karena Allah SWT sendiri mengatakan wa azwaju ummahatukum, yaitu istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Maka
boleh kita mengatakan ibunda kita Aisyah, karena memang istri-istri Nabi adalah ibunda kita. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Qais, Muhammad bin Qais yang mengatakan, aku akan menceritakan kisah dari ibuku. Orang menyangka maksudnya ibu kandungnya, tapi yang dimaksud adalah Aisyah. Ketika dia mengatakan qalat Aisyah. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya kisah ini menunjukkan kisah Nabi SAW dengan Aisyah dan bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan Aisyah dan menjaga perasaannya atau menjaga keadaannya. Di sini kita bisa lihat atau kita dengar tadi bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di rumah Aisyah atau di kamar Aisyah, maka kemudian beliau ketika ada panggilan dari Jibril, maka beliau tidak segera pergi, tapi menunggu apakah Aisyah ini sudah tidur atau tidak. Tujuannya agar tidak membangunkan orang yang tidur. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti istrinya Aisyah. Di sini juga faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW tidur bersama Aisyah, kemudian Rasulullah SAW kemudian datang Jibril kepada beliau, kemudian menyampaikan perintah Allah SWT. Kemudian Nabi SAW pun keluar, tapi pelan-pelan. Ini menunjukkan bahwasanya kita pun di rumah kalau seandainya kita ada keperluan keluar dan keluarga sudah tidur, maka hendaknya kita pelan-pelan, tidak membangunkan yang tidur. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bagaimana kita bisa lihat di sini dianjurkan atau dianjurkan atau disunahkan di sini berdoa dan di sini mengangkat tangan. Ketika Nabi disebutkan oleh Aisyah mengangkat tangan, kedua tangannya ketika berdoa di baqi, di kuburan, di mana tentunya hukum asal berdoa mengangkat kedua tangan, kecuali beberapa tempat yang tidak disebutkan mengangkat tangan. Menurut sebagian para ulama sebaliknya, yaitu hukum asal berdoa tidak mengangkat tangan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan. Tapi kita bisa lihat di sini bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa di kuburan. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu membuntuti Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya adalah menunjukkan betapa Aisyah radhiyallahu taala anha beliau sangat cemburu. Karena beliau menyangka mungkin dalam pemikiran beliau Nabi ini keluar kemudian pergi ke rumah istrinya yang lain, maka dibuntuti oleh Aisyah. Saking beliau ini cemburu. Walaupun sebenarnya Aisyah sudah tahu bahwasanya Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa wanita yang paling engkau cintai? Siapa orang yang paling engkau cintai? Aisyah, laki-laki bapaknya. Aisyah tahu itu. Dan Aisyah berbangga di hadapan para istri Rasulullah SAW. Tapi saking cemburunya maka Aisyah membuntuti Rasulullah SAW. Yang mana tentunya cemburu itu suatu hal yang wajar, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Berlebihan dalam cemburu ini bisa berbahaya. Sebutkan para ulama ketika seorang berlebihan dalam cemburu, dia bisa melakukan hal yang kadang bertentangan dengan syariat. Di sini bisa kita lihat bagaimana Aisyah membuntuti Rasulullah SAW. Kemudian beliau tahu akhirnya Nabi tidak kemana-mana kecuali ke baqi, bukan ke rumah istrinya yang lain. Kemudian Nabi SAW pulang, maka Aisyah segera balik cepat supaya tidak ketahuan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW nggak tahu yang gaib. Nabi tadi nggak tahu bahwasanya Aisyah ternyata belum tidur. Dia menyangka bahwasanya Aisyah sudah tidur. Sebab karena Aisyah sudah tidur, tentunya beliau tidak membuntuti Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi nggak tahu yang gaib. Aisyah belum tidur saja Nabi nggak tahu. Lalu bagaimana seorang yang berkeyakinan atau sebagian orang yang berkeyakinan bahwasanya Nabi mengetahui yang gaib,
mengetahui kapan datangnya hari kiamat dan sebagainya. Ini enggak benar. Dan Nabi juga enggak tahu siapa tadi yang di depan. Kata Nabi SAW tadi, fa anti sawat alladhi ra'aitu amami, engkau tadi yang bayangan hitam yang ada di depanku tadi yang aku pulang dari Baqi. Iya. Nabi enggak tahu itu istrinya di depannya sendiri. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW enggak tahu yang gaib. Ya, tentunya itu di zaman dahulu ya. Gelap, enggak ada penerangan, enggak seperti kita. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW itu tidak mengetahui yang gaib. Kemudian juga boleh memanggil siapa saja, istri kita atau siapapun dengan panggilan yang dia sukai. Yang panggilan itu di sini Nabi SAW memanggil Aisyah dengan ya Aish. Yaitu disebut dalam bahasa Arab istilahnya tarhim. Tarhim itu memendekkan. Dalam bahasa Indonesia juga ada, cuman dalam bahasa Arab ada aturannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang nggak ada aturan. Muhammad panggil Mat misalnya. Tapi kadang nggak ada aturan. Kalau dalam bahasa Arab ada aturannya. Boleh memanggil dengan nama dipendekkan, tapi asalkan orang itu suka. Ya, tidak marah ketika dipanggil dengan panggilan tersebut. Kemudian faedah juga dari hadis ini bahwasanya bolehnya seorang suami memukul istrinya. Tetapi tentunya pukulan yang tidak ghairu muwajjih, ya. Yaitu tidak menyakitkan, membekas. Di sini Nabi SAW memukul dada Aisyah, dipukul dada Aisyah. Kenapa dipukul? Karena apa? Karena Nabi SAW dia sangka pergi ke istrinya yang lain. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adzananti an ayyahifallahu alaiki wa rasul. Apakah kamu menyangka Allah dan Rasulnya atau Rasul akan menzalimi kamu? Artinya tidak adil. Ya, ketika ini gilirannya Aisyah, kemudian dia pergi ke istri yang lain. Ini enggak boleh. Tentunya ini seorang makanya para ulama mengatakan ketika seorang memiliki istri lebih dari satu, maka dia membagi malamnya, mabit itu di rumah istrinya tersebut. Dan dia tidak boleh pergi ke istri yang lain kecuali ada alasan tertentu yang sifatnya syar'i, mungkin dia sakit atau apa. Selain itu tidak. Karena itu menzalimi istri tersebut. Nah, di sini Aisyah membuntuti Rasulullah SAW karena dia merasa mungkin Nabi SAW pergi ke istrinya yang lain. Kata Nabi SAW, kamu nyangka aku ini berbuat zalim dengan pergi ke istri yang lain. Maka Nabi SAW memukul Aisyah. Maka para ulama menjelaskan boleh memukul dengan syarat tidak menyakitkan. Jadi tidak memberikan bekas. Dan ini bisa kita lihat Rasulullah SAW ketika marah kepada istrinya, tapi tetap beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Kita lihat di sini. Nabi marah kepada istrinya. Apakah kamu nyangka aku ini? Apakah kamu menuduh aku ini berkhianat? Tapi Nabi SAW tetap memanggil istrinya dengan panggilan yang dia sukai. Ini juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bisa menjaga perasaan istrinya. Tidak mentah-mentah marah kemudian keluar ucapan yang tidak benar. Ini Nabi SAW mengatakan ya Aish, ini panggilan yang disukai oleh Aisyah. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap menjaga perasaan istrinya walaupun dia melakukan hal yang itu menyalahi. Maka di sini bagaimana Rasulullah SAW dia bersabar menghadapi istri-istrinya. Dan memang seperti itu, laki-laki harus bisa bersabar menghadapi perempuan. Karena perempuan mungkin cemburu dan sebagainya. Ya harus sabar. Bagaimana Rasulullah SAW itu sabar menghadapi istri-istrinya. Nah, termasuk di sini Aisyah yang mungkin menuduh secara tidak langsung. Aisyah tidak berbicara, tapi perbuatannya seolah-olah menuduh Nabi. Yaitu berkhianat. Ini tentunya tuduhan yang kepada Rasul tentunya. Maka Nabi SAW bersabar. Maka dalam hal ini ya kita mestinya sebagai laki-laki, ya seorang suami hendaknya bersabar ya menghadapi
para istri. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita doa ketika masuk ke pekuburan. Allah SWT, Rasulullah SAW mengajarkan. Dan kita bisa lihat di sini juga bagaimana Nabi SAW ketika marah pun beliau ajarkan. Ketika Aisyah bertanya, apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Jibril untuk kita baca ketika masuk ke dalam kubur, tetap Nabi SAW sampaikan di sini, ya. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Tadi dalam hadis sebelumnya itu adalah Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Kalau di sini Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mutaqaddimina minkum minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Yaitu keselamatan bagi orang-orang yang berada di pekuburan ini dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah SWT merahmati yang mendahului di antara kita dan yang menyusul di antara kita, dan insyaallah kita akan lalahikun, benar-benar akan menyusul. Maka ini doa yang diajarkan. Boleh kita baca yang pertama, boleh juga yang kedua ini. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa disebutkan di sini, apa hikmahnya insyaallah. Bukankah kematian itu suatu hal yang pasti? Iya, jelas. Tapi kalimat insyaallah di sini disebutkan oleh para ulama bukanlah berarti artinya untuk lita'liq atau menggantungkan suatu semata-mata karena itu suatu hal yang akan datang. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya memang ya kematian itu pasti akan datang, dan Allah SWT memang menyuruh kita untuk mengatakan sesuatu yang sifatnya akan datang itu dengan mengatakan insyaallah, walaupun itu suatu hal yang sudah pasti. Ya, kematian pasti datang. Tapi tetap kita mengatakan insyaallah, yaitu dengan izin Allah SWT atau sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-36, bab isti'dzan an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla fi ziyarati qabri ummihi. Yaitu Nabi SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kuburan ibunya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dzan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa adzina li. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku agar aku bisa memohonkan ampun buat ibuku, maka aku tidak diizinkan. Dan aku mohon izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburannya, maka diizinkan bagiku. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Hurairah, zaran Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udhina li fazurul qubura fa innaha tudzakirukum al-maut. Yaitu Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengunjungi, menziarahi kuburan ibunya. Maka beliau pun menangis dan membuat menangis orang yang berada di sekeliling beliau ketika itu. Kemudian beliau mengatakan, aku memohon izin kepada Rabbku agar aku bisa memohonkan ampun buat dia, yaitu ibuku. Maka Allah SWT tidak mengizinkan. Dan aku pun meminta izin untuk aku mengunjungi kuburannya, maka diberikan izin kepadaku. Kemudian Nabi SAW fazuru al-qubur fa innaha tudzakkir al-maut. Maka ziarahilah kubur, maka dengan berziarah tersebut akan mengingatkan kepada kematian.
Maka hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk memohonkan ampun buat ibunya. Tapi beliau tidak diizinkan. Menunjukkan, para ulama menjelaskan bahwasanya ibu beliau meninggal dalam keadaan kafir. Sebab kalau seandainya muslim tentunya boleh didoakan. Tapi karena beliau, ibunya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kufur, begitu juga bapak beliau, maka tidak diizinkan untuk mohon ampun untuk ibunya. Kemudian juga diizinkan, yang diizinkan oleh Allah SWT kepada ibunya adalah, kepada Rasulullah SAW adalah untuk menziarahi kuburannya. Menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang muslim untuk mengunjungi, menziarahi kuburan orang-orang kafir. Kalau itu memang ada hubungan kerabat dan sebagainya, boleh dikunjungi. Tapi bukan untuk didoakan. Karena tidak boleh mendoakan orang yang sudah kafir, yang sudah meninggal. Orang dia sudah kafir, sudah meninggal. Boleh mendoakan kalau dia masih hidup, agar kita mendoakan dia agar dia dapat hidayah. Sebagaimana para sahabat mendoakan orang tua mereka, di antaranya Abu Hurairah minta doa kepada Rasulullah SAW agar diberikan hidayah kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan ibunya Abu Hurairah dan beliau masuk Islam. Maka mendoakan orang kafir ketika dia masih hidup agar mendapat hidayah boleh. Tapi kalau sudah meninggal dan dia mati dalam kekafiran, maka tidak boleh mendoakannya. Dan itu sebagaimana Allah sebutkan, bahwasanya Allah SWT melarang Nabi dan juga orang mukmin untuk memintakan ampun, mendoakan orang yang dia meninggal dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi SAW tadi menyebutkan bolehnya menziarahi kuburan, baik itu kuburan orang kafir ataupun muslim. Kenapa? Karena hikmah dari ziarah kubur itu, Nabi SAW mengatakan, fa innaha tudzakiru al-mauta. Karena hikmahnya adalah mengingatkan kepada kematian. Maka Nabi SAW tadi menziarahi kuburan ibunya, maka beliau menangis karena beliau tidak diizinkan untuk memohonkan ampun buat ibunya, karena ibunya meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidh illa fi siqa fashrabu fil asqiyah kulliha wa la tashrabu muskiran. Itu hadis dari Abdullah bin Buraidah dari an abihi qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur. Sekarang kata Nabi, ziarahlah. Kemudian aku larang kalian dulu dari menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang simpanlah sesuai dengan kehendak kalian. Maka aku dulu melarang kalian dari nabidh, kecuali dalam siqa, yaitu bejana yang terbuat dari kulit hewan. Maka sekarang minumlah atau bikinlah nabidh dan minumlah dari seluruh bejana, tapi janganlah minum dalam keadaan mabuk. Maka hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab kita, yaitu bab tentang ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW di awal dakwah itu melarang kaum muslimin berziarah kubur. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena mereka hadithu ahdin bil kufri wal wasyirk. Karena mereka masih baru masuk Islam, baru keluar dari kesyirikan dan kekufuran. Kalau mereka ziarah kubur, dikhawatirkan jatuh pada
kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Kuburan identik dengan kesyirikan. Maka kuburan itu bukan tempat ibadah. Tempat ibadah adalah masjid. Tempat ibadah adalah rumah kita. Maka dikhawatirkan seorang yang dia Nabi SAW di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi SAW ziarah kubur. Kenapa? Karena baru selesai dari kekafiran, dari kekufuran, dari kesyirikan. Nanti kalau ziarah kubur balik lagi kepada kesyirikan, menyembah kuburan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya kuburan identik dengan kesyirikan. Maka Nabi SAW menutup celah di situ. Dilarang pada bab sebelumnya kita bahas, dilarang membangun-bangun kuburan. Dilarang sholat menghadap kuburan, sholat di kuburan. Ini tujuannya menutup jalan menuju kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan jatuh pada kesyirikan. Tapi setelah imannya para sahabat kuat, maka Nabi SAW mengatakan fazuruha, ziarahlah. Maka para ulama menjelaskan apa hukum ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan mubah. Itu yang pertama pendapat. Karena mereka mengatakan bahwasanya larangan, perintah setelah larangan itu hukumnya mubah menurut sebagian para ulama. Jadi kalau ada sebuah perintah sebelumnya itu dilarang, maka perintah itu hukumnya adalah mubah menurut sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak. Yaitu dalam kaidah fikih, usul fikih dikatakan yaitu al-amru ba'dan nahyu. Al-amru ba'dan nahi artinya perintah setelah larangan. Maka sebagian ulama mengatakan mubah, sebagian lagi mengatakan ya'udu ala ma kana asli qabla nahi, yaitu kembali kepada hukum asal sebelum dia dilarang. Di mana di sini Nabi SAW mengatakan apa? Fazuruha, ziarahlah. Kemudian Nabi SAW memberikan ta'lil atau sebab, menjelaskan sebab. Fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, dalam riwayat yang lain tuzakkirukum al-maut tadi di dalam riwayat Abu Hurairah. Yaitu akan mengingatkan kepada kematian atau mengingatkan kepada akhirat. Maka para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan hukumnya sebagian ulama mengatakan haram karena Nabi SAW mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Sebagian lagi mengatakan makruh karena yang dilarang itu adalah wanita yang sering menziarahi. Tapi kalau dia sekali-sekali tidak mengapa. Sebagian lagi mengatakan sama dengan hukumnya dengan laki-laki, yaitu mubah atau sunnah. Maka ini ya perbedaan pendapat para ulama tentang ziarah kubur. Bagi laki-laki ya mubah atau sunnah. Bagi perempuan sebagian ulama mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan sama dengan laki-laki, yaitu mubah ataupun sunnah. Kemudian yang kedua, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin, yaitu aku dulu melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Ini ada sebabnya, yaitu disebutkan juga dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu ketika di zaman Nabi SAW di Madinah ada orang-orang yang datang ke Madinah ketika Idul Adha. Mereka orang datang dari pedalaman, dari Badui dalam keadaan susah, ya, miskin dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membagikan daging kurban yang disembelih pada tahun itu. Jangan disimpan lebih dari 3 hari. Atau jangan lebih dari persediaan 3 hari. Selebihnya harus dibagikan. Kenapa? Karena ketika itu ada tamu, ada orang yang datang dari jauh, ada sebagian kaum muslimin yang datang dari pedalaman, yang mereka dalam keadaan membutuhkan, maka berbagi. Tapi setelah kaum muslimin diberikan oleh Allah SWT lapangan rezeki, maka Nabi SAW mengatakan fa'amsiku ma badalakum, silakan kalian untuk menyimpan daging korban itu selama terserah kalian. Boleh lebih dari 3 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, nahaitukum anin nabidh illa fi siqa. Aku melarang kalian dari nabidh. Nabidh itu adalah minuman ya, yang dibuat di zaman dahulu, bisa kurma ataupun
inab atau anggur dan sebagainya, kurma atau anggur tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian ditutup rapat-rapat, kemudian apa? Maka airnya itu nanti akan, kalau ditutup rapat-rapat, maka dalam waktu tertentu dia akan bisa memabukkan. Tapi kalau dia cuma sehari, insya Allah enggak, bisa dipraktekkan nanti. Kurma, buang bijinya, masukin ke dalam air, tutup rapat-rapat semalam, habis itu pagi minum, enak. Tapi apa? Dulu dilarang oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan dilarang membuat nabir, yaitu baik itu dari kurma, dari anggur dan sebagainya. Illa fisiqa, kecuali dalam bejana yang terbuat dari kulit. Kenapa? Karena kulit itu dingin, tidak membuat mabuk. Tapi kalau yang lain, seperti di zaman Nabi ada namanya dubba, ada namanya fakhar yang terbuat dari sesuatu yang panas, seperti tembikar dan sebagainya, yang kalau disimpan di situ dia akan panas, maka akan memabukkan. Kata Nabi SAW, maka itu dilarang di zaman dahulu. Dilarang, kecuali dibolehkan oleh Nabi kalau seandainya di dalam siqa, yaitu dalam bejana yang terbuat dari kulit hewan, yang mana sifatnya dingin, tidak akan memabukkan. Kalau dia panas, justru disebutkan akan merobek kulit itu. Kalau dia panas, berarti itu sudah memabukkan. Nah, ini zaman dahulu. Maka kata Nabi SAW, fashrabu fil asqiyah kulliha wala tashrabu muskira. Sekarang kata Nabi, silakan Anda minum dari semua bejana. Tapi ingat, jangan minum dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Jangan minum kalau sudah itu memabukkan. Disebutkanlah Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya juga, nanti akan disebutkan dalam kitab berkaitan dengan apa, bejana dan minuman, ya. Bahwasanya kalau lebih dari 3 hari itu tidak boleh, karena itu bisa memabukkan. Maka ini kita lihat 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW ini para ulama menjelaskan dalam kaidah usul fikih, namanya nasakh, yaitu sesuatu yang tadinya dilarang kemudian dibolehkan. Yaitu hukum yang kedua menghapus hukum yang pertama. Tadi dilarang ziarah kubur, sekarang boleh. Sebelumnya dilarang menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, sekarang boleh. Sebelumnya dilarang minum nabis kecuali dari bejana yang terbuat dari kulit, sekarang boleh dari bejana apa saja. Yang penting tidak memabukkan. Ini semua disebut oleh para ulama bahwasanya hukum yang kedua menghapuskan hukum yang pertama. Dan itu semua disebutkan dalam syariat. Para ulama menjelaskan kenapa ada hukum seperti ini. Pertama dilarang, kemudian setelah itu dibolehkan, ada hikmahnya. Dilarang itu karena mungkin ada mudarat. Seperti tadi dilarang karena masih dilarang ziarah kubur karena orang masih awal-awal masuk Islam. Kalau dibolehkan hancur akidahnya. Atau juga dilarang menyimpan hewan kurban karena ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, seperti misalnya ketika ada juga kejadian seperti Covid dan sebagainya, terjadi bencana, seperti itu dilarang untuk menyimpan, harus berbagi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu dilarang ada mudarat berarti. Kemudian dibolehkan berarti ada maslahat yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita adalah tarkus shalah 'alal qatil nafsahu. Ya, ini pembahasan terakhir dari kitab Janaiz, yaitu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqis falam yusalli alaihi. Yaitu dari hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah membunuh dirinya. Ia bunuh diri dengan masyaqis, yang disebutkan artinya adalah dengan anak panah, ya. Wallahu alam. Falam yusalli alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang tersebut. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu adalah dosa besar. Sampai Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tapi bukan berarti orang yang mati bunuh diri tidak disolatkan. Mayoritas para ulama mengatakan
Orang yang mati bunuh diri ataupun melakukan dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, maka tetap disolatkan. Cuman kenapa Nabi SAW tidak menyolatkan? Ada, kata para ulama, ada faedah di situ. Karena solatnya Nabi itu khusus, memberikan syafaat khusus kepada si mayat. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa misalnya ini memberikan pelajaran, peringatan yang sangat keras. Nabi SAW tidak menyolatkan ini menjadi pelajaran bagi umat setelah beliau. Bahwasanya ini adalah dosa besar. Walaupun tentunya orang yang bukan dosa besar tetap dia nanti akan mendapatkan syafaat. Tapi ini peringatan, ini namanya hadis wa'id, ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW. Agar menjadi pelajaran bagi orang setelahnya. Bahwasanya ini adalah dosa besar, bunuh diri dosa besar. Maka seorang muslim tidak boleh dia bunuh diri. Apapun yang dia hadapi, dia tidak boleh putus asa dan tidak boleh dia tidak sabar terhadap apa yang Allah SWT takdirkan kepada dia. Maka Nabi SAW tidak menyolatkan sebagai pelajaran. Ini adalah dosa besar. Dan juga para ulama menjelaskan, boleh saja seorang yang dia memiliki kedudukan, tokoh dan sebagainya, boleh saja dia melakukan misalnya tidak menyolatkan. Orang yang misalnya melakukan dosa besar misalnya di tengah masyarakat, dia tidak ikut salat, boleh itu. Karena itu memang hukumnya fardu kifayah, agar menjadi pelajaran bagi orang yang hidup di zaman itu. Misalnya ada orang yang pejudi misalnya, atau yang suka mabuk-mabuk, dia enggak salatkan. Bagi temannya yang masih hidup, ini pelajaran dia. Oh ini nanti kalau aku mati aku enggak disalatkan sama ustaz ini atau kiai ini. Aku sekarang taubat. Nah, itu jadi pelajaran. Jadi boleh saja tokoh-tokohnya, para ustaz, para kiai misalnya, dia tidak menyolatkan orang yang dia melakukan dosa besar, tapi tetap dia disolatkan karena itu adalah fardu kifayah, disolatkan bagi orang yang lain. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Sholli ala sahibikum," solatkan sahabat kalian ini. Jadi Nabi SAW tetap menyuruh sahabat yang lain untuk menyolatkan. Artinya tetap orang yang melakukan dosa besar itu tetap disolatkan selama dosanya tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.